panggil saya. Ibu. Nanti besok Hanan bisa panggil ibu ya, besok Hanan bisa panggil ayah, besok Hanan bisa panggil kakak, besok Hanan bisa bilang nama Hanan sendiri. Dipanggil ibu itu sih saya yang paling ini. Paling luar biasa ya, Bu. Ya, terus bablinya banyak, Pak. Sekarang ada wa 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 Mm-mm. gitu. La. Udah ikut terapi di rumah sakit. Cuman perkembangannya menurut saya kurang memuaskan. Makanya saya cari lagi. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan di rumah. Akhirnya ketemu Joy Children Center ini. Di IG waktu itu muncul. Nah, bener itulah rezeki saya sama suami lah. Lewat ini perkembangan anak jadi bagus banget. Alhamdulillah. Saya bersyukur banget. Amin, Bu. Dia sudah bisa bicara silang sepatu, sudah bisa. Senang sekali saya, Pak. Saya juga seneng, Bu. Lucu ya. Sudah bisa ngomong tambah lucu. Terus dia juga sudah bisa nyanyi 3 kata. Burung, kakak, tua, sudah bisa. Dia mau es krim itu langsung dia lari ke kulkas, buka kulkas. Es krim dia bilang gitu. Terus dia juga sudah bisa merangkai 1 kata, 2 kata. Oh. Terus bilang ya Allah itu bisa. Pokoknya banyak sudah Pak kata yang sudah keluar. Apalagi ini online ya gitu, orang males kan harus duduk berjam-jam dengerin materi. Saya berani bilang kalau ikut yang JCC ini nggak rugi, malah ini bisa kayak investasi juga buat saya karena nambah ilmu banyak banget dan bisa melihat pengalaman banyak orang tua di luar sana waktu ikut trainingnya Bapak gitu, ngeliat banyak orang tua yang struggle juga. Kita jadi merasa nggak sendirian juga gitu. Banyak teman-teman gitu kan, banyak teman-teman seperjuangan ibaratnya, dan mungkin ada yang lebih berat gitu. Waktu saya di klinik tumbuh kembang itu kita nggak mendapatkan yang seperti ini. Jadi orang tua itu tidak diajarkan. Orang tua tuh hanya menunggu di depan ruang tunggu. Yang diajarkan tuh anak. Jadi selepas dari keluar ruang klinik, jadi seperti tidak ada interaksi antara anak dan orang tua. Nama anak saya Harley, dia sekarang usianya 3,5 tahun ya. Sampai usia 3 tahun itu kata-katanya itu masih di bawah 50. Dan belum bisa kayak kalimat yang 2-3 kata tuh belum bisa juga gitu. Ya saya belum tahu speech delay, tapi saya taunya ya memang ada yang nggak beres lah ibaratnya gitu. Ada yang tidak biasanya dengan anak saya karena seumuran kayak teman-teman seumuran 1 tahun 2 tahun kok sudah lancar bicaranya, akhirnya baru mulai mencari tahu ada apa gitu. Ternyata pas saya searching di Google itu
puji Tuhan kayak muncul iklan gitu kan Pak, muncul iklan seminar ini, seminar itu, dan entah kenapa kayak pas ngeliat iklan JCC ini kayak apa ya, kayak fix gitu, bisa bikin kayak saya pengen coba yang ini aja deh gitu. Jadi sebelum saya ikut yang JCC, saya ikut yang satu dan saya masih ngambang gitu. Habis ikut itu tuh belum ada kayak masih belum jelas, makanya saya masih cari lagi gitu loh. Nah, ketika saya nyari yang lain, itu saya antara pilihannya ada dua, antara ikut seminar lagi atau saya bawa anak saya ke klinik. Tapi pada saat itu karena masih pandemi, yang ke klinik ini kayak kecil kemungkinan gitu. Kayak yaudah kalau terpaksa banget deh, kalau seminar ini juga masih nggak kasih saya jawaban, saya terpaksa deh bawa ke klinik gitu. Tapi pada saat itu bener-bener sih kayak bener-bener dapat jawaban banget ya gitu loh. Pas ikut yang JCC, habis itu saya langsung bisa dengan yakinnya bilang saya udah nggak perlu bawa ke klinik lagi gitu. Waktu santai dia, waktu dia enjoy itu dia nyanyinya udah bukan humming lagi, tapi udah ngeluarin kata-kata gitu. Bahkan udah bisa ngitung dari 1 until 20 berapa gitu, dan lancar gitu. Menurut saya di usia 3 tahun yang dia itu belum bisa merangkai kalimat dengan panjang, itu menurut saya ini harus cepat-cepat segera tertangani. Jadi anak saya tuh sering banget dibilang gagu, nggak bisa ngomong. Waktu itu Kenzi berusia 2 tahun. Dia belum bisa berbicara banyak. Baru bisa 10 kata doang. Terus pada saat berusia 2,5 tahun, saya lihat perkembangannya juga nggak banyak gitu kata-katanya. Alasan kenapa saya ikut Joy Children Center itu karena saya sudah mulai frustasi, kebingungan, nggak tahu gimana caranya agar anak kami tuh bisa ngomong banyak kata. Yang saya lakukan cari-cari di website, di internet tentang informasi speech delay, dan akhirnya ketemu dengan Joy Children Center ini. Apalagi ini online ya gitu, orang males kan harus duduk berjam-jam dengerin materi. Saya berani bilang kalau ikut yang JCC ini nggak rugi, malah ini bisa kayak investasi juga buat saya, karena nambah ilmu banyak banget dan bisa ngelihat pengalaman banyak orang tua di luar sana. Kita jadi merasa nggak sendirian juga gitu. Kebetulan anak kedua kami sudah berumur 2 tahun lebih, tapi belum bisa mengucapkan banyak kata. Jadi alasan kenapa saya ikut join ke webinar Joy Children Center itu karena saya sudah mulai frustasi, kebingungan, nggak tahu gimana caranya agar anak kami tuh bisa ngomong banyak kata. Sedangkan saat itu kita ada pandemi COVID, jadi yang saya lakukan cari-cari di website,
di internet tentang informasi speed delay, dan akhirnya ketemu dengan Joy Children Center ini. Sebelum ikut webinar, anak saya itu satu tantrum, emosian, karena mungkin tidak bisa meluapkan emosinya karena memang belum bisa ngomong banyak. Dia cuma bisa ngomong pa, ma, dan selebihnya tidak bisa, cuma kadang menunjuk, kadang cuma marah, mau minta apa-apa marah. Kita nggak tahu dia tuh minta apa gitu. Terus gampang sekali emosi, pokoknya nangis lah, ngamuk. Kemajuan setelah ikut training yang saya rasakan sih tidak langsung. Kan ada orang tua biasanya setelah ikut webinar atau training pengennya seminggu itu sudah ada hasilnya. Tapi kebetulan saya diuji kesabaran saya. Diuji kesabaran saya tetap menstimulasi. Walaupun hati saya kadang, aduh ini anak saya kapan ya bisa ngomongnya, padahal materi sudah saya kasih, stimulasi sudah saya kasih, hipnoterapi waktu malam juga udah kasih, semuanya ibaratnya sudah saya lakukan. Tapi memang setiap anak mempunyai kemampuan masing-masing, tidak bisa disamaratakan. Puncaknya ketika kami pergi keluar kota di dalam perjalanan, kita ngobrol gitu. Terus akhirnya anak saya bisa menirukan apa yang saya omongkan. Misalkan saya bilang minum, dia tiba-tiba ngomong minum. Saya pun kaget gitu. Ini anak kenapa? Kemarin saya kasih contoh untuk belajar ngomong minum pun aja susah. Kasarannya bilang susu aja susah, nggak bisa gitu. Sekarang kemarin selama di perjalanan itu anak saya bisa menirukan apa yang saya katakan, dan itu tidak cuma satu kata, lumayan ada beberapa kata, dan saya tuh menurut saya sih luar biasa karena itu hasil saya stimulasi dan hasil kesabaran saya. Hasilnya sekarang anak saya ya sudah banyak kata, sudah bisa menghitung 1 sampai 10, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, puji Tuhan sudah. Kasarannya udah dibilang lancar ya belum, tapi dia sudah mengerti apa yang 3 bulan lalu saya berikan ke anak saya yang cuma melongo, nggak ngikutin, cuma mendengar, melongo, kadang didengarkan, kadang tidak. Tapi puji Tuhan sekarang apa yang saya kasih akhirnya dia bisa ucapkan. Autis aja tuh bisa baca. Nah, terus anak cerebral palsy itu tuh bisa baca juga itu waktu itu kan videonya. Nah, saya inget banget itu. Wah, berarti memang sudah pengalaman. Jadi saya mikirnya, wah, saya ikutin gitu.